Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan kalian mampu memahami konsep dan objek studi dari geografi itu sendiri. Geografi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah geo, yang berarti bumi. Kemudian graphe, yang berarti lukisan atau gambaran. Jadi secara keseluruhan, geografi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi dan isinya. Nah ini untuk konsepnya, bahwa geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Contoh misalnya, di daerah sini terjadi hujan, tapi kenapa di daerah sana tidak? Itu dipelajari dalam geografi. Contoh lain misalnya, di kota Kendari misalnya penduduknya padat, kemudian di kampungnya tidak padat. Nah, itulah menjadi objek kajian dari geografi. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita masuk pada objek geografi. Nah, objek geografi itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Nah, sebentar kita bahas. Nah, ini tadi yang menjadi pokok kajian fenomena geosfer. Jadi kelima hal ini merupakan fenomena geosfer. Ya, jadi objek material itu mengindikasikan bahwa objek atau istilahnya bisa dikatakan sesuatu. Istilahnya kalau misalnya kita belajar suatu meja, maka meja ini dijadikan sebagai hal yang dipelajari untuk dibedah. Misalnya meja itu terbuat dari apa, manfaatnya untuk apa. Itu yang dimaksud dengan objek material. Dan kelima ini disebut sebagai fenomena geosfer. Jadi kalau ditanya apa itu fenomena geosfer, nah ini antroposfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah kemudian antroposfer ini dia membahas apa? Ada yang tahu? Belum ada ya? Ya, antroposfer ini berkaitan dengan membahas manusia dan aktivitasnya. Jadi antroposfer dia bahas manusia dengan aktivitasnya. Antroposfer artinya lapisan manusia. Dari antrop dan sfer. Jadi lapisan manusia. Bisa dipahami? Jadi ingat saja kuncinya. Kalau antroposfer itu membahas tentang manusia dengan aktivitasnya. Bisa dipahami? Oke, kemudian yang kedua adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini dia bahas apa? Apa? Iya, benar ya. Benar ya, siapa namanya? Fauzi. Oke, ini adalah lapisan yang menyelimuti bumi. Bahasannya apa di atmosfer ini? Bahasanya seperti iklim, cuaca. Makanya dalam kajian atmosfer ini maka lahirlah yang namanya kajian-kajian ilmu geografi. Misalnya ada, kalau misalnya mau kuliah bisa ambil klimatologi. Dari kajian atmosfer ini akan melahirkan cabang-cabang ilmu geografi. Salah satunya adalah klimatologi. Makanya kalau misalnya adik-adik lulus nanti kalau mengambil jurusan geografi bisa kerjanya di BMKG, Basarnas, tambang, badan pertanian, pertanahan, banyak sekali. Bukan berarti terbatas kalau kalian ambil geografi. Banyak orientasi kerjanya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kemudian biosfer. Nah, biosfer ini dia bahas apa? Ya, ini makhluk hidup ya. Sambil dicatat, biosfer dia lapisan makhluk hidup. Ada yang ditanyakan dari objek materialnya? Ada? Sudah bisa dibedakan semua atau? Bisa? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada objek formal. Oke, selanjutnya coba membentuk kelompok. Hitung 1, 2. Berapa jumlahnya? 2. Sabar. Berapa jumlahnya? 25. Berarti 25 bagi 5. Coba hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4.
Satu, langsung satu. Nah? Iya, coba. Ini ya ini 4. Ya siapa? Ya, 4. Terus ini 5. Ya, 5. Ini diingat ya. Terus 2. Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok dia scan ini atau pakai ini untuk melihat tugas-tugasnya. Atau saya kirimkan langsung sama Indah tadi. Oke, silakan ditunggu. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, ini nanti tulis nama identitas kelompok ya. Nah, kemudian ini ada soal. Nah, ini soal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan diambil ke artikel yang ke-6 ya. Cukup sampai ini karena 5 kelompok saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tugas dari adik-adik tidak sama masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 ini artikel 1, kelompok 2 artikel 2, kelompok 3 ini, dan seterusnya. Bisa? Ada di HP-nya. Ini alat dan bahannya. Nah, ini kemudian dikerjakan ini. Sesuai petunjuk. Sama kelompoknya tadi di atas. Makanya pakai kertas. Ini yang di atas. Ini nama kelompok, kelas, dan namanya. Silakan dikerjakan ya. 25 menit. Oke, kemudian ini sampai seterusnya. Nah, kalau ini nomor ini mencocokkan gambar. Dengar dulu. Kalau ini mencocokkan gambar, ini kan ada 4 gambar: hutan, sungai, gunung, kemudian pasar, dan pelangi. Nah, ini masuk kajian di mana? Misalnya pelangi dia masuk di mana? Dimasukkan di sini. Kemudian deskripsikan. Ini namanya mencocokkan gambar. Ya. Nah, contohnya tadi ini misalnya. Ini misalnya hutan, ini dibahas di mana? Di biosfer kah, atmosfer kah, antroposfer kah? Kemudian deskripsikan. Oke. Silakan dikerjakan ya. Pertanyaan? Iya. Ini juga? Iya, semuanya. Semua 1, 2, Iya. 3 sampai mana? Sampai sini? Sampai 5 aja, Pak. Sampai 5, sampai 4? Iya, sampai 4. Ini kan gambarnya ini masuk di mana? Misalnya hutan ini masuk di mana? Nanti dideskripsikan di sini. Silakan. Yang jelas itu judulnya kan kita tulis. Yang mana? Kan ini pertanyaannya identifikasi fenomena apa yang terdapat. Iya. Judulnya, Dari artikel aja. ini. Iya, fenomena apa saja? Langsung judulnya kita jelaskan. Iya, misalnya yang terjadi dalam itu apa? Fenomena apa? Ini kalian kelompok berapa? Iya. Ini kan soal. Iya, sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Bagus begitu. Nah, sebenarnya kalian itu bisa cepat untuk menjawabnya. Caranya begini. Dari artikel tadi cukup kalian lihat fenomena apa yang ada, lalu tulis. Misalnya fenomena tadi ada salah satu yaitu pengangguran. Cukup saja tulis pengangguran. Ya. Kemudian datanya berapa bisa juga dimasukkan. Nah, kemudian dari pengangguran itu dia masuk kategori objek mana di antara ini? Di ini. Oh, sudah. Dari antara objek antroposfer, hidrosfer tadi dan atmosfer itu dia masuk tergolong objek mana? Dari fenomena yang sudah kalian baca itu. Nah, setelah itu di bawah kan ada. Nanti baru dijelaskan mengapa disebut sebagai objek titik-titik tadi yang kalian cantumkan di sini. Bukan berarti di atas juga kalian harus panjang lebar bercerita. Kerjakan sesuai permintaan soal. Kalau disuruh menjelaskan, jelaskan. Kalau hanya disuruh tuliskan atau fenomena apa,
Berarti hanya tulis saja supaya cepat. Nanti pada saat nomor 3 baru kalian jelaskan mengapa misalnya fenomena longsor tadi atau pengangguran tadi kalian sebut dengan objek apa? Titik-titik di antara 5 tadi. Nah, alasannya apa? Nah, itu untuk nomor 3. Oke, silakan. Sudah? Iya. Ya, lanjutkan coba. Mana? Kayak begini Pak. Itu yang dikerja dari bagian C. Iya, dari bagian C. Mana HP-nya tadi? Coba. Ya, dari sini, dari C. Berarti kasih kode C. Misalnya ini kasih kode C, baru tulis nih langsung nomor 2. Kan yang pertanyaan nomor 2. Apa jawab nih? Fenomena apa? Misalnya fenomena apa di sini? Pegunungan. Apa tadi? Pelangi. Ya, oh pelangi. Ini gunung ini, berarti gunung. Ya, terus nih pegunungan. Gunung Semeru yang erupsi. Nah, sudah nih itu. Lanjut lagi. Umur berapa lagi? Ini lagi checklist nih. Misalnya buatkan nih kotak-kotak baru checklist. Oh, ini pegunungan itu masuk kajian mana? Di yang saya jelaskan tadi di antara ini. Kalau misalnya masuk di litosfer ya checklist litosfer. Nah, sudah, lanjut lagi di sini. Baru di sini kemukakan alasannya. Kenapa bisa masuk di litosfer? Oke, sudah. Oke, silakan maju. Tapi bisa ada alasannya tadi tuh yang dikasih pindah tadi. Sudah. Oke, silakan maju. Oke, lanjut. Oke, yang lain diperhatikan, Oke, langsung sampaikan. Nah, pertama perkenalkan diri dari kelompok mana, kemudian rekan-rekannya. Oke, silakan. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tingkat pengangguran Kota Malang yang mencapai 7,6%. Wow. Kami dari Grace, Indah, Ginda, dan Arif juga kaya. Tingkat pengangguran Kota Malang mencapai 7,6%. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa yang setelah lulus tidak langsung pulang ke daerah asal, mereka memilih bertahan di Malang dengan status pengangguran karena objek ini termasuk dengan objek antroposfer. Alasan kelompok kami menyatakan pengangguran sebagai antroposfer karena pengangguran tersebut merupakan manusia yang tergolong dalam antroposfer yang telah dikonfirmasi dari Google bahwa antroposfer merupakan bidang kajian dalam geografi yang membahas mengenai manusia. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Ya, gunung masuk mana? Litosfer. Oke, diperhatikan ya. Gunung itu kajiannya di litosfer. Nah, kemudian kalau hidrosfer, sungai. Ya, ini sungai berarti hidrosfer. Bisa didengar? Nah, kemudian selanjutnya pasar. Ya, antroposfer. Benar ya? Kemudian yang pelangi. Atmosfer, oke. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Oke, silakan. Coba didengarkan. Secara keseluruhan, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah benar semua. Saya perhatikan tadi. Yang pertama artikel yang mereka kaji adalah terkait apa tadi? Pengangguran. Nah, pengangguran itu, fenomenanya adalah pengangguran. Benar. Kemudian, dia tergolong dalam objek antroposfer. Mereka tadi menyampaikan antroposfer. Nah, alasannya adalah karena pengangguran tersebut merupakan manusia yang tergolong dalam kajian antroposfer. Jadi paling tidak itu sudah menggambarkan alasan, ya. Kemudian ini juga tadi sudah dijawab dengan baik dan benar. Olehnya itu cukup bagus untuk tampilan kelompok 2. Selanjutnya, karena mengingat waktu sudah mau habis, maka untuk yang lainnya dilengkapi, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya
5 menit naikkan HP-nya yang untuk menulis sekarang ditinggalkan. Saya kirimkan linknya. Evaluasi seperti kemarin. Grace mana Grace? Kok bisa benar semua Grace? Salah satu, Pak. Oke, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Oke, sudah ya? Sudah lewat waktunya ini. Cepat, cepat, cepat. Oke, sudah ya? Oke, coba duduk, silakan duduk. Selamat atas 3 nama ini yang telah memperoleh nilai terbaik. Oke, coba silakan duduk, berikan aplaus dulu untuk mereka. Persamaan dan perbedaan fenomena geosfer yang dikaji melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah ke ruangan atau spasial, kemudian ke lingkungan, kemudian kompleks wilayah. Jadi itu intinya geografi. Kemudian geografi juga berasal dari 2 kata. Fauzi, diingat berasal dari 2 kata. Yang pertama geo dan grafien, yang berarti geo itu adalah bumi, kemudian grafien adalah lukisan atau tulisan ataupun gambaran. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk objek formal, untuk objek studi geografi ada 2, yaitu objek formal dan material. Untuk materialnya ada 5. Yang pertama adalah hidrosfer, atmosfer, antroposfer, biosfer, dan litosfer. Litosfer itu berkaitan dengan lapisan kerak bumi, kemudian hidrosfer berkaitan dengan air, kemudian biosfer berkaitan dengan makhluk hidup, kemudian antroposfer berkaitan dengan manusia, kemudian atmosfer berkaitan dengan iklim, cuaca, dan segala aktivitasnya. Kemudian untuk pendekatan formalnya, ini yang membedakan dengan ilmu lain, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan, intinya membahas pada 1 ruang saja. Kemudian yang kedua adalah kompleks wilayah. Kompleks wilayah, kata kuncinya, dia membahas beberapa wilayah, yang dikaji beberapa wilayah dan dikaitkan dengan interaksinya. Kemudian yang ketiga adalah ke lingkungan. Kata kuncinya dia berkaitan dengan fenomena biotik dan abiotik. Jadi kalau di dalam sudah mengkaji biotik dan abiotik itu maka sudah bahasan dalam pendekatan ke lingkungan. Bisa dipahami ya? Nah, itu untuk kesimpulan. Kemudian materi minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan aspek geografi. Bisa dipahami? Nah, kemudian terakhir adalah saya ingin menanyakan kepada kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Oke. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau pembelajaran yang kalian inginkan ke depan itu seperti apa? Apakah tetap seperti ini? Oke, tulisannya ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya, terus tulisannya. Terus apa lagi? Bicaranya pelan-pelan. Oke, bisa. Selain itu ada lagi yang perlu diperbaiki? Lebih tegas, Pak. Lebih tegas? Ribut, Pak. Oh iya, oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ayo ditutup dengan doa. Silakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.